Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikul haqqul mubin alladzi arsala ayatihi ibratan lil mu'tabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah illahul awwal wal akhir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nasikum bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfaqu khairal li anfusikum. Wa may yaqasu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Qala Allah ta'ala wa man ayatil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wal qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamar ayatu min ayatillahi nafsa mautu ahada walali ayati fa idza ra'aitum dzalika fa'adullah wa kabbiru wa sallu wa tashaddaqu. Jemaah salat gerhana bulan yang berbahagia, hari ini kita melihat fenomena alam berupa gerhana bulan. Gerhana adalah bukti kebesaran Allah. Gerhana bukan sebagaimana diyakini sebagai masyarakat dulu, bahwa itu peristiwa ditelannya bulan atau penanda bencana bagi petani, peternak, dan lainnya. Keyakinan seperti itu tidak benar. Gerhana adalah salah satu bukti akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 40. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahari wa kullu fi falaki yasbahun. Artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya gerhana adalah ketika matahari, bulan, dan bumi berada di satu garis lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka itu adalah gerhana matahari. Jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka disebut dengan gerhana bulan. Itulah fenomena alam yang kadang terjadi. Allah menciptakan bulan sebagai cahaya, matahari sebagai sumber cahaya, dan Allah menciptakan orbit atau garis edar segala benda langit untuk kehidupan manusia di bumi, dan sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfirman. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan mitos-mitos ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, tetapi kita banyak beristighfar, banyak memohon ampun, dan selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat gerhana bulan berbahagia, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita bila terjadi gerhana untuk berdoa kepada Allah, mendirikan salat sunnah gerhana, bertakbir dan bersedekah sebagai sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, Inna syamsa wal qamara ayati min ayatillahi la yahsafa mauti ahada walali ayati fa idza ra'aitum dzalika fa'adullaha wa kabbiru wa sallallahu wa tasaddaqu. Artinya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda kebesaran Allah dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikanlah sholat dan bersedekahlah. Selain itu, Nabi Muhammad juga mengajarkan bahwa ketika gerhana terjadi, hendaklah kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab peristiwa tersebut mengingatkan kita akan tanda-tanda kejadian hari kiamat, atau karena takut azab Allah diturunkan akibat dosa-dosa yang dilakukan. Juga mengingatkan apa yang pernah disaksikan Nabi Muhammad SAW dalam sholat kusuf. Diriwayatkan bahwa
Dalam salat kusuf, Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Bahkan beliau ingin mengambilkan setangkai dahan dari surga untuk diperlihatkan kepada mereka. Beliau juga diperlihatkan berbagai bentuk azab yang ditimpakan kepada ahli neraka. Karena itu dalam salat satu khutbahnya selesai sholat gerhana, beliau bersabda, "Wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis riwayat muttafaq alaih. Maka dari itu, marilah kita persiapkan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi, dan marilah kita usahakan untuk dapat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, betapa kecilnya manusia jika dilihatkan dari kajian ilmu pengetahuan modern. Bulan yang sedang mengalami gerhana kali ini hanyalah komponen sangat kecil dari materi alam semesta ini. Sedangkan segala hal yang membentuk isi alam semesta hanyalah berkontribusi pada secuil materi yang telah diketahui ilmu pengetahuan saat ini. Sementara sisanya sama sekali belum kita ketahui. Pandemi COVID-19 juga menunjukkan betapa kecilnya kita. Virus yang sedemikian kecil, yang sama sekali tak bisa dilihat secara kasat mata oleh kedua mata kita, ternyata mampu menimbulkan dampak besar yang kita lihat pada saat ini. Keagungan Allah SWT seharusnya mengarahkan kita kepada kesadaran akan ketakberdayaan kita, sehingga memunculkan sikap merasa bersalah, memperbanyak istighfar, dan selalu mohon ampunan kepada Allah SWT. Peristiwa gerhana bulan dan pandemi COVID-19 semestinya menyadarkan kita akan kebesaran Allah. Momen gerhana bulan menjadi media untuk memperbanyak permohonan ampun, taubat untuk kepada Allah. Semoga fenomena gerhana kali ini meningkatkan kedekatan kita kepada Allah SWT, memperbesar hati kita untuk ikhlas menolong sesama, serta menjaga kita untuk selalu ramah terhadap alam semesta. Jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia, pada saat gerhana bulan ini, mari kita tingkatkan motivasi kita untuk belajar memahami alam semesta ini. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita untuk meningkatkan ibadah kepadanya dan memikirkan segala keindahan ciptaannya, sebagaimana surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana faqina adzabannar." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, mari peliharalah kami dari siksa neraka." Barakallahu li walakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzakarul hakim wa taqabbala minni wa minkum talawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasitahu wa nasfiru wa taubatan ilaihi wa tudu ilallahi min suri anfusina wa anfulia a'malina min bainillahi fala mukhilla lahu wa man dukhilla fala adiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ala
نبينا وعلى الله وأصحابه ومن تبعوا إلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تحمون إلا وأنتم مسلمين Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sholat id yang berbahagia, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengantarkan kita dari zaman yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Kumandang takbir, tahmid, tahlil terus menggema hingga pagi hari ini. Sebagai bentuk kemenangan dan rasa syukur kita kepada Ilahi Robbi setelah berjuang di medan perjuangan yakni bulan suci Ramadan. Kemenangan melawan hawa nafsu dan syahwat dunia yang seringkali melahirkan perilaku buruk manusia seperti dendam dan amarah sehingga memiliki sikap angkuh dan pongah. Selain itu, merekalah yang layak bergembira di hari agung ini. Sebaiknya sungguh kerugian bagi mereka yang gagal menampakkan jalan kemenangan di bulan puasa. Padahal belum tentu kita bisa menemui bulan suci di tahun yang akan mendatang. Seandainya usia kita dijadikan panjang, maka persiapkanlah iman kita dari sekarang. Pada tahun ini, kita dihadapkan dengan berbagai peristiwa yang menjadikan kita mengelus dada. Tentu, banyak hikmah dan pelajaran yang ada. Seperti kondisi COVID-19 yang kondisinya sangat parah dan tidak karuan. Kasusnya bertambah, angka kemiskinan dan kesenjangan membuat hidup ini harus kembali dan berserah diri kepada Sang Rahmat. Oleh karenanya, Ramadan dan puasa hadirkan kita kembali berupaya menjadi pribadi yang takwa, yang nilainya dapat mewarnai hidup pribadi dan keluarga dan bangsa. Oleh karena itu, ada beberapa nilai yang mestinya muncul dari ketakwaan dalam praktek kehidupan sebagai buah dari ibadah Ramadan. Yang pertama, bahwa takwa memberikan nilai positif bagi pribadi yang beriman. Karena ketakwaan adalah pakaian yang terbaik bagi diri kita. Yang kedua, takwa memiliki keutamaan dan nilai dalam kehidupan bangsa dan negara. Ketahuilah bahwa negara-negara ini yang makmur dalam menaungi Islam bukanlah cerita fiksi dalam buku-buku sejarah, tapi negeri ini benar-benar pernah ada dalam peradaban manusia. Sebut saja pada masa pemerintahan Rasulullah dan para khulafaur rasyidin di Madinah. Begitu juga pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pada periode dinasti Bani Umayyah yang mencapai kemakmurannya hanya dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun saja. Kemudian pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Hadirin sholat id rahimakumullah, sadarilah bahwa kita ditempa dalam penataran Ramadan. Janganlah penataran tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Janganlah Ramadan ini hanyalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Mari kita sambut hari-hari ke depan dengan semangat dan nilai Ramadan. Amalan-amalan baik dan ibadah yang telah kita laksanakan hendaknya harus diupayakan sepanjang kehidupan, bukan hanya dilakukan saat bulan Ramadan saja. Justru selepas Ramadan nanti merupakan waktu untuk menguji konsistenan diri karena perjuangan dan tantangan berat telah menanti. Teduh ini, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana. Ya Allah, kumpulkanlah hati-hati kami di atas dasar kecintaan
kepadamu, pertemukanlah pada jalan ketaatanmu, satukanlah kami selalu di jalan dakwahmu. Ikutlah kami di atas janji setia demi membela syariatmu. Ya Allah, tetapkanlah kami dari hamba-hambamu yang istiqomah. Ingatkan kami jika berbuat salah. Sadarkan kami ketika kita berbuat hilaf dan dosa. Jauhkanlah kami dari mara bahaya dan bencana. Ampunkanlah kami dari segala kesalahan dan dosa yang telah tercipta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbi amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga atas limpahan nikmat karunia tersebut kita dapat berkumpul dalam suatu acara yang sakral dan bersejarah, yaitu upacara akad nikah antara saudara Fulan bin Fulan dengan saudari Fulana binti Fulan. Mudah-mudahan pernikahan antara kedua mempelai ini dapat terlaksana dengan lancar, makbul, serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus untuk kedua mempelai serta para hadirin yang berbahagia. Akad nikah merupakan peristiwa yang sangat penting dan bersejarah, dan termasuk dalam aktivitas sakral yang mengandung nilai-nilai keistimewaan, kemuliaan, serta limpahan ibadah. Melalui pernikahan yang sah menurut aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, maka usaha penyambungan keturunan manusia dapat dipertahankan. Akad nikah menjadi ciri khas yang membedakan antara manusia dengan binatang. Maka dari itu, kita harus menyadari bahwa binatang pun juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkawinan yang dilakukan binatang tidaklah didasari oleh kaidah, ketentuan, serta tata aturan yang ditetapkan oleh syariat. Perkawinan pada binatang itu bersifat liar karena mereka tidak menyandang predikat sebagai objek hukum yang wajib melaksanakan hukum yang ditetapkan oleh syariat. Berbeda dengan manusia yang wajib melaksanakan aturan hukum yang ditetapkan oleh syariat. Oleh sebab itu, hukum yang berlaku dalam dunia binatang adalah hukum rimba. Siapa yang kuat adalah pemenang dan menguasai bangsanya tanpa terikat oleh syariat. Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan sebuah bentuk ibadah sekaligus amanah. Sebab peristiwa ini akan membuka peluang yang sangat signifikan bagi suami istri untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya melalui berbagai kegiatan di dalam rumah tangganya. Berbagai persoalan nantinya akan muncul dalam kehidupan rumah tangga, khususnya yang menyangkut hubungan administratif yang menuntut adanya kerjasama yang baik antara suami istri dalam menciptakan solusi bersama. Dalam kehidupan rumah tangga, hubungan kerjasama antara suami istri bukan berdasarkan pada dominasi satu pihak saja kepada pihak yang lainnya, tetapi hubungan antara keduanya justru harus ditata sedemikian indah dan harmonis, saling menghormati, seperti adanya pembagian tugas yang adil dan penuh kedamaian, adanya komunikasi yang sejuk dan penuh kesetiaan, saling tolong-menolong, serta membudayakan musyawarah dalam memutuskan suatu hal. Pengantin laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab dalam sebuah format yang seimbang untuk menciptakan rumah tangga yang sejahtera, damai, penuh cinta dan kasih sayang, terkhusus untuk mempelai berdua serta hadirin semua yang berbahagia. Kedua pasangan suami istri wajib hukumnya dapat mengondisikan rumah tangganya menjadi tenang dan damai.
Ketenangan hati bisa terwujud ketika ada pasangan yang siap mendampingi dan memberi perlindungan. Ketenangan hidup juga bisa dicapai karena adanya mitra setia yang selalu siap berbagi tugas dan perasaan memberi semangat, serta membesarkan hati optimis memandang ke depan. Akhir kata dari kami, mudah-mudahan kedua mempelai yang akan mengikrarkan akad nikah yang merupakan bentuk dari janji suci dan ikatan yang kuat ini dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah yang selalu diselimuti berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berikut itulah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumiddin. Amma ba'du. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, menciptakan alam semesta dalam keserasian dan keseimbangan. Mari kita perbarui kesaksian kita masing-masing bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang risalahnya membawa dan menjanjikan kebahagiaan bagi kita semua, dunia dan di hari kemudian. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada setiap orang yang mengikuti risalahnya. Jamaah keluarga yang dirahmati Allah, peristiwa seperti pada hari ini dikenal dengan istilah gerhana, tepatnya gerhana matahari cincin. Hanya saja lintasan gerhana matahari cincin tidak melewati Indonesia. Menurut pengamatan dalam ilmu falak atau astronomi, sebagian wilayah Indonesia mengalami gerhana matahari sebagian. Islam mengajarkan bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan adalah peristiwa astronomi yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, tidak berkaitan dengan nasib buruk seseorang atau suatu negara. Dulu, sebagian sahabat yang menyangka bahwa gerhana matahari yang terjadi saat itu terjadi akibat wafatnya Ibrahim. Peristiwa gerhana matahari di masa Rasulullah SAW ini diberitakan dalam banyak riwayat hadis. Salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis tersebut yang artinya terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW pada hari meninggalnya Ibrahim. Beberapa orang berkata, gerhana matahari itu terjadi karena kematian Ibrahim. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana karena mati dan hidupnya seseorang. Jika kamu mengetahui gerhana itu, maka tunaikanlah sholat dan berdoalah kepada Allah. Sejumlah peristiwa gerhana matahari telah terjadi di Indonesia, baik gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, gerhana bulan total, maupun gerhana bulan sebagian. Peristiwa gerhana tersebut harus disikapi secara ilmiah dan dituntunkan untuk berzikir melalui sholat gerhana.